Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangpartayasa, SST Par, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjar. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.2, berikut hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yaitu peristiwa atau fact. Peristiwa yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana merupakan penerapan filosofi pemikiran KHD. Mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS, Lokakarya 0, eksplorasi dan elaborasi pada modul 1.2. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami yaitu filosofi KHD mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun, hal ini selaras dengan hal sebagai berikut. Nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Guru penggerak yang berpihak pada murid membawa nilai-nilai empati, kesetaraan, dan keadilan ke dalam ruang kelas mereka. Mereka memprioritaskan kebutuhan dan potensi setiap murid, mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran, dan menciptakan lingkungan yang inklusif serta mendukung. Dengan membangun hubungan yang positif dan memperhatikan keberagaman dalam gaya belajar, latar belakang, dan kebutuhan individu, guru-guru ini tidak hanya menginspirasi siswa untuk meraih prestasi akademik, tetapi juga membantu mereka tumbuh sebagai individu yang percaya diri dan bertanggung jawab. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak memegang peran utama dalam memandu, menginspirasi, dan memberdayakan siswa serta rekan-rekannya dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya bertindak sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar. Seumur hidup, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Dengan memimpin dengan teladan, mereka membimbing siswa dan staf dalam mengeksplorasi, menemukan, dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks, menciptakan lingkungan yang inklusif, inovatif, dan mendukung pertumbuhan pribadi serta profesional. Melalui pendekatan ini, guru penggerak tidak hanya menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, tetapi juga membentuk pemimpin masa depan yang tangguh dan berpikiran terbuka. Perasaan atau feelings. Saat peristiwa itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang murid yang perlu belajar lebih banyak. Sebagai guru, saya merasa masih perlu belajar banyak mengenai nilai dan peran guru. Saya merasakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam cara pandang saya kepada murid selama ini. Saya harus bisa menerima murid dengan segala kodrat alam dan zamannya serta selalu mengedepankan konsep menghamba pada murid. Untuk mewujudkan itu saya harus senantiasa selalu belajar dan belajar lagi tanpa batas. Pembelajaran atau findings. Pada peristiwa itu, apa pembelajaran yang bisa saya ambil? Sebelum peristiwa tersebut terjadi, saya berpikir sebagai berikut. Saya adalah guru yang masih konvensional dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Lebih menekankan pencapaian KKM pada proses belajar mengajar dengan kurang memperhatikan proses yang dilaksanakan. Dengan kalimat lain, pada saat itu saya lebih berorientasi pada penilaian kognitif bukan pada proses. Sekarang saya memiliki cara pandang yang berbeda mengenai proses belajar mengajar yang dilaksanakan yaitu berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong semangat kolaborasi di lingkungan sekolah, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan atau VUC. Dalam rangka penerapan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari, kedepannya saya akan melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Saya akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Sebagai individu yang berkomitmen untuk terus meningkatkan diri, saya akan lebih aktif dalam berbagai kegiatan mandiri yang bertujuan untuk mengasah kompetensi dan pengetahuan saya. Salah satu kegiatan utama yang saya lakukan adalah mengikuti webinar dan seminar secara rutin. Melalui webinar dan seminar, saya akan memperoleh wawasan terbaru dan pemahaman mendalam mengenai berbagai topik yang relevan dengan bidang saya.
Saya akan mengembangkan semangat kerja berkelompok di antara siswa, menciptakan lingkungan di mana kolaborasi dihargai dan diaktifkan. Saya akan memfasilitasi diskusi, proyek kelompok, dan kegiatan yang mendorong siswa untuk saling mendukung dan membangun satu sama lain. Saya juga akan lebih aktif dalam bertukar pikiran dengan rekan guru, baik melalui rapat formal maupun dalam percakapan santai. Kami akan berbagi pengalaman, strategi pengajaran, dan ide-ide inovatif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa secara kolektif. Saya akan menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas dengan cara membangun hubungan yang kuat dengan siswa, memperhatikan kebutuhan dan minat mereka, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong kolaborasi. Dengan memberikan dukungan emosional dan akademis, saya akan berusaha menciptakan rasa percaya diri dan motivasi yang diperlukan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Saya akan lebih mengaktifkan lagi pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan merancang materi pembelajaran dengan konsep bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1.2. Mohon maaf jika ada yang keliru dalam penyampaian tugas koneksi antar materi saya ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama budaya, Shalom, salam kebajikan.